Siang hari ini kembali kami datang dengan pujian dan penyembahan kami, masuk ke hadirat yang penuh dengan kekudusan, bersama malaikat-malaikat di surga, bersama Tuhan Yesus, bersama seluruh jemaatku yang ada gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia Amburawan Darat. Tuhan memberkati kami semua, kami pelayan musik, sebagai musisi, singer, sebagai backing vokal, dan leader sebagai pemimpin pujian. Tuhan berkati juga firman yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan. Tuhan pakai semuanya dengan kekuatan Allah, dengan kekudusan, dengan keagungan dan kemuliaan, kejayaan, kebangkitan dan kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan kami menyerahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya, dipenuhi segala keperluan yang dari surga turun kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah ini. Haleluya.
ibadah ini, dari ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam nama Yesus Kristus. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan senang hati, dengan senang jiwa, jalani di hadiratmu. Satu hal
kami datang dengan hati yang merendahkan diri dan merendahkan hati, dengan mengucap syukur dan berterima kasih atas karunia, anugerah dan pertolongan, perlindungan dan berkat-berkat keselamatan. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kembali untuk mempersiapkan, mendengar, memperhatikan dan menerima, memelihara dan menjadikan berkat bagi kami semua. Firman-Mu penuh kuasa, Firman-Mu hidup, Firman-Mu yang sanggup mengubah hati dan pikiran kami untuk semakin menjadi baik, sempurna dan semakin bertambah-tambah kasih kami yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ya, baik, tidak apa-apa, nanti dikasih musik sendiri ya. Betul ya? Nah, siang hari ini kita akan mengadakan perjamuan kudus dan kita semua ya untuk mempersiapkan, mari kita dengarkan firman Tuhan yang terdapat di dalam ya Efesus pasal yang kedua di sini, yaitu tentang apa yang menjadikan kita di sini memperoleh hidup, apa yang bisa menjadikan kita ini memperoleh keselamatan, dan apa yang bisa menjadikan kita di sini memperoleh damai sejahtera dan sukacita. Apa yang bisa menjadikan kita ini untuk menjadi orang yang sukses di berbagai bidang. Tentunya di sini adalah kasih karunia. Amin. Tentunya ini adalah kemurahan Tuhan. Tentunya di sini adalah kebaikan Tuhan. Tentunya adalah pertolongan Tuhan. Dan oleh sebab itu kita harus mensyukuri, harus berterima kasih, ya, harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jangan mainan. Dengarkan betul-betul firman Tuhan ini. Ini Alkitab ini, jangan mainan. Nah, ini memicu namanya. Mari kita lihat ya. Efesus pasal yang kedua. Ayat yang pertama mengatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Amin. Nah, jadi ini bagian yang pertama. Kita dahulu awalnya bukan orang baik, bukan orang benar, bukan orang yang kudus, bukan. Tetapi di sini kita awalnya adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang penuh dengan kekotoran, dengan kenajisan, dan berbagai-bagai pola kehidupan yang sesat di dalam pikirannya, dalam hatinya. Sehingga di sini dijelaskan di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini, kamu dahulu mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Dosamu numpuk. Dosa saudara dulu numpuk semua, banyak pelanggaran dan tidak bisa terhitung jumlahnya, tidak bisa diampuni, tidak bisa ditolerir. Ya, jadi kalau sekarang ini ada orang yang di penjara, di napi, ya itu sudah tidak bisa ditolerir. Ya karena apa? Karena pelanggarannya, ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran berat, tetapi di situ masuk dalam kategori pelanggaran. Itulah kehidupan umat manusia pada zaman dulu, ya. Zaman dulu sebelum Kristus lahir di dunia ini dan sebelum Kristus mati yang ada di dalam dunia ini. Nah, dengan demikian penting ya kita memahami firman ini, penting memahami Alkitab ini agar kita di sini sadar, mengerti, dan kita bisa hidup penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam Tuhan. Jadi ada orang Kristen yang tidak bisa damai sejahtera, kurang memahami Alkitab. Orang Kristen yang tidak bisa hidup sejahtera dan damai, tidak ada sukacita, itu kurang memahami Alkitab. Tetapi orang Kristen yang sudah memahami Alkitab, memahami kebenaran, hidupnya pasti damai, sejahtera dan sukacita. Karena kita sudah berada di dalam ranah kemerdekaan, pembebasan dari segala yaitu kutuk dan dosa-dosa.
Dan oleh sebab itu tidak ada lagi di sini perhambaan, tidak ada lagi di sini permusuhan, tidak ada lagi peperangan. Ya, yang seringkali aku mendengarkan ya, orang-orang yang punya tim berdoa, sahabat, ayo peperangan rohani, peperangan melawan setan, peperangan melawan iblis. Di mana konsepnya? Ya, di mana itu? Ya, Alkitabnya kalau perang melawan iblis. Iblis sudah dikalahkan, iblis sudah ditaruhkan di kayu salib. Jadi tidak ada alasan di sini kita perang sama iblis, itu sudah tidak ada. Perang sama setan itu sudah tidak ada. Amin. Setan ketika kita lewat sudah lari dia. Setan ketika mendengar suara kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, lari. Jadi jangan ada konsep di dalam khotbah-khotbah menjelaskan bahwa setan masih ada di dalam gereja. Berarti ada setan gereja di situ. Jadi kalau ada setan masih ada di dalam gereja, itu salah konsepnya. Kenapa? Iblis sudah tidak tahan mendengarkan firman Tuhan. Iblis sudah tidak bisa tahan mendengarkan pujian dan penyembahan orang-orang Kristen dan orang-orang yang percaya. Jangankan mendengarkan pujian, mendengarkan suara orang Kristen aja sudah lari iblis. Bener gak? Karena itu kalau kita lewat kuburan jangan takut. Ya, di situ setan sudah lari. Karena apa? Apalagi banyak kuburannya orang Kristen. Di situ setan pasti lari semua. Karena apa? Takut dengan orang Kristen. Nah, dengan demikian kita di sini harus ya memahami kebenaran ini. Jadi jangan punya konsep yang salah. Sampai sekarang orang Kristen kok masih peperangan rohani. Perangnya antara Lucifer dengan orang Kristen, setan dengan orang Kristen, iblis dengan orang Kristen. Ya, keliru, pemahamannya salah. Jadi pemahaman yang salah itu akan membuat satu konsep dan perbuatan yang salah. Karena apa? Seolah-olah kita di sini masih banyak musuhnya. Setan-setan masih menjadi musuh kita. Iblis masih menjadi musuh kita. Itu hanya musuhnya Tuhan, bukan musuh kita. Kalau kita memang keok sama iblis. Karena apa? Kita manusia. Tetapi karena manusia di dalam roh Allah ada di dalam manusia, maka kita akan menang, kuat, mampu melawan setan, melawan iblis. Sanggup kita. Keberhasilan, kemenangan, kesuksesan akan menjadi milik orang yang percaya, orang-orang Kristen. Karena apa? Karena kita diberikan roh, yaitu kemenangan. Bagian yang kedua dikatakan di sini. Kita di sini dulu memang kompromi dengan kuasa kegelapan. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan ya ini. Ya Efesus pasal 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya. Jadi hidup di lingkarannya, di wilayahnya, di kelompoknya ya. Karena itu ya banyak perilaku-perilaku yang jahat, perilaku-perilaku yang tidak sopan, perilaku-perilaku yang tidak etis. Karena apa? Masuk di dalam, yaitu di sini apa? Jalan dunia. Jalan dunia itu apa? Cara berpikir dunia, perilakunya dunia, perbuatannya dunia, perkataannya ya cara dunia. Cara dunia itu beda dengan cara Allah. Kalau cara dunia di sini perang. Tapi kalau cara Allah apa? Damai. Jadi tidak ada di sini cara dunia, cara Allah itu mengajarkan perang. Allah di sini tidak mengajarkan perang seperti zaman Musa. Allah tidak mengajarkan perang seperti zaman Daud. Ya. Allah yang ada di dalam Yesus Kristus ini mengajarkan damai sejahtera, sukacita, kerukunan, ya, kebersamaan, bekerja sama, toleran yang tinggi, mengampuni, mengasihi, melayani dan melayani, bahkan memberkati. Itu adalah kealahan yang saat ini di dalam Yesus Kristus. Kekristenan beda dengan konsep dunia ini. Karena perang itu sudah tidak harus dipakai lagi di dalam dunia ini. Yang selayaknya, yang seharusnya di sini hanya ada kasih, mengasihi, melayani, mengampuni, mengasihi, melayani, mengampuni. Apa? Firman Tuhan katakan, kasihlah musuh-musuhmu. Ya. Kalau engkau ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu. Kalau engkau diminta bajumu, berikan jasmu. Ya.
Kalau engkau diminta berjalan 1 mil, ajak jalan bermil-mil. Nah, itu artinya apa? Kita tidak perlu bermusuhan, kita tidak perlu perang. Ya, tolong Tuhan hentikan peperangan yang ada di Palestina, Israel dengan Palestina. Tolong Tuhan hentikan peperangan yang ada di Rusia dengan Ukraina. Tolong Tuhan. Ada lagi yang ini sudah ada, ya, mendengar ada memanas yang ada di daerah apa itu namanya, ya, Hong Kong dan lain sebagainya. Tidak perlu. Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, kasihilah musuh-musuhmu, ampunilah musuh-musuhmu, dan berkatilah mereka semua. 70 kali 7 kali. Mengasihi, mengampuni 70 kali 7 kali. Tidak ada habis-habisnya, tidak ada batasnya, tidak ada di sini ujung pangkalnya, tidak ada tinggi dan lebarnya. Ini adalah pengampunan, pengasihan yang dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Bagian yang keempat di sini mengatakan, kita semua orang berdosa. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Maka kita di sini, ya, tidak layak untuk dihukum, tidak layak. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Di sini dikatakan apa? Menghidupkan kembali. Jadi kita ini yang dulunya mati oleh pelanggaran dan dosa-dosa kita di sini dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali itu artinya bahwa kita orang-orang Kristen ini sudah diampuni, sudah dibebaskan dalam segala dosa-dosa, dalam tuntutan hukum Taurat, dan dengan tuntutan hukum maut, dengan tuntutan kutuk yang mengutuk di dalam kehidupannya. Jadi orang Kristen ini bebas dari segala kutuk, bebas dari segala hukum, bebas dari segala tuntutan semuanya yang ada. Yang ada itu hanya yaitu damai, sejahtera, dan sukacita yang dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah kebaikan Allah, itulah kemurahan Allah. Ya, jadi kita lihat di sini dikatakan, ya, kita dihidupkan, ya, kita dihidupkan oleh karena yaitu kasih karunia, anugerah pertolongan, pengampunan yang dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Jadi kalau sekarang ini ada orang yang dosa masuk penjara, mendapatkan grasi dari presiden, mendapatkan apa itu namanya amnesti dan abolisi, ya di sini akan mendapatkan pembebasan. Ada yang dibebaskan, ada yang ada potongan 3 bulan, ada yang potongan 1 tahun, ada yang potongan, ya di sini bebas dari hukuman. Itulah apa yang kita alami, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang Kristen yang telah dibebaskan dari hukuman kekal, dibebaskan dari hukum maut, dan menjadi kehidupan yang kekal, menjadi hidup selama-lamanya yang ada di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Ya, di sini dikatakan berikutnya bahwa kita, ya, oleh kasih karunia diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita juga. Jadi kita diselamatkan. Yang tadinya ini dianggap kita ini mati, yang tadinya kita mati, ya, yang kita tadinya seharusnya masuk di dalam penghukuman, maka kita dihidupkan, yaitu kembali bersama kebangkitan Yesus Kristus. Jadi Kristus bangkit, maka kita di sini hidup. Kristus bangkit,
maka kita peroleh pengampunan dosa. Kristus bangkit, maka kita peroleh pembebasan dari hukum maut, dan kita diberikan hidup kekal selama-lamanya. Amin. Ya. Ini kontrol lagi. Kita akan perjamuan kudus langsung. Mari kita angkat dengan pujian. Pelayan perjamuan kudus silakan membagikan. Menjulangnya tak atas bukit Karmel, terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala si agung dan restu di dalam dulang kami balik lahir, bisa bernoda kini berseri, bercurah darah suci yang mengalir di salib atas bukit Kalvari, menjulangnya atas bukit Kalvari, dan berderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancarkan si agung dan restu di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, tercurah darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari, di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, tercurah darah suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari. Mari kita bangkit berdiri semua, angkat roti di tangan kanan, tanda menghormati, menghargai perjamuan kudus, bahwa kita mengingat perjamuan malam itu Yesus mengambil roti dan ia membagi-bagikan kepada muridnya. Yesus berkata, roti ini adalah lambang daging yang akan dipecah-pecahkan. Barang siapa makan roti ini akan mengingat kematianku. Mari kita makan roti ini sebagai lambang dalam nama Yesus. Lalu kita mengangkat anggur. Dalam perjamuan malam itu juga Yesus mengambil anggur dan berkata, ini adalah anggur lambang darahku yang akan tercurah di kayu salib. Dan apabila minum darahku, maka mereka semua akan hidup kekal selama-lamanya. Kita yakin dan percaya ini adalah lambang darah Kristus. Kita minum dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita akan pujian.
darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya, darahnya sangat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya. Mari kita nyanyi semua. Tebus saya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan semua susah, darahnya tebus saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan ya, buat berkat-Mu Tuhan dan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang telah sampaikan Tuhan, memberkati kami Tuhan, buat firman-Mu Tuhan, firman kami. Juga berdoa Tuhan bagi setiap pekerjaan mana setiap orang berada Tuhan, menyertai selalu Tuhan, mana setiap berada Tuhan. Kau juga berkati Tuhan bangsa negara kami Indonesia Tuhan, kau beri keamanan tengah bangsa kami Tuhan, keselamatan-Mu Tuhan. Berkat-Mu bagi bangsa Indonesia Tuhan, berserahkan dalam tangan-Mu. Doa kami berdoa Tuhan buat gereja-Mu Tuhan, buat ini Tuhan, keluarga Tuhan, Tuhan nyertai selalu dan penyertaan dan perlindungan Tuhan, agar Tuhan selalu berlimpah bagi setiap. Ya, pegang.